Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin, kelas B2, NIM 211F10019, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Kali ini saya akan meresume film I Am Sam yang menceritakan tentang seorang ayah yang memiliki anak perempuan, dan ayah tersebut adalah seorang disabilitas intelektual. Resume kali ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual. Apa jadinya bila orang yang sehat secara jasmani dan rohani mempunyai ayah atau ibu yang memiliki kemampuan intelektual seperti anak yang berumur 7 tahun? Apa yang Anda lakukan terhadap anak tersebut jika jawaban Anda memberikan ke panti asuhan atau lembaga sosial dengan maksud agar anak tersebut dapat diadopsi oleh keluarga yang normal? Maka Anda sependapat dengan Departemen Layanan dan Keluarga yang ditampilkan dalam film I Am Sam. Film I Am Sam yang dirilis pada tahun 2001 merupakan sebuah film drama Amerika yang bercerita tentang perjuangan Sam untuk dapat membesarkan anak kandungnya yang bernama Lucy. Sam diceritakan sebagai seorang single parent dengan intellectual disability yang tinggal bersama putrinya yang bernama Lucy. Sudah dari kecil Lucy hanya tinggal dengan ayahnya saja, karena ibu kandung Lucy, Rebecca, itu telah meninggalkan setelah melahirkan. Karena diketahui ibu Lucy hanya ingin mencari tempat tinggal untuk pergi meninggalkan mereka setelah Lucy lahir. Terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh Sam, ia didukung oleh teman-temannya yang juga memiliki disabilitas atau developmental disabilities. Begitu pula dengan tetangganya yang bernama Annie. Itu adalah seorang agorafobik yang bersedia menjaga Lucy ketika Sam saat bekerja. Kehidupan Sam dan Lucy itu baik-baik saja, namun berubah saat Lucy menginjak umur 6 tahun. Lucy menyadari bahwa ayahnya itu berbeda dengan ayah yang lain. Teman-temannya itu juga mengejek Lucy dengan mengatakan Sam adalah ayah yang memiliki keterbelakangan mental. Saat itu Lucy pun menjadi malu dengan kondisi ayahnya dan khawatir di suatu saat dia akan lebih berpendidikan pintar daripada ayahnya. Dan Sam mampu membesarkan anaknya dengan penuh cinta kasih, dan Lucy pun tumbuh
menjadi gadis yang sangat cerdas. Bahkan ia mampu mengerti bagaimana cara untuk menghadapi ayahnya. Kondisi seperti itu tak luput dari rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki karakter yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya, Lucy pun belajar untuk melindungi ayahnya. Dan seiring berjalan waktu, kita tahu dari mana kegigihan Lucy berasal. Ternyata itu sifat yang menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak umur 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan, karena Sam adalah seorang disabilitas serta ketidakcukupan secara ekonomi, dan proses pendewasaan diri dialami oleh Sam ketika putusan pengadilan tidak berpihak padanya, karena pihak sekolah khawatir dengan kehidupan Lucy di masa mendatang. Mereka mempertanyakan bagaimana bisa dengan seorang Loike untuk mengurus dan membesarkan seorang anak. Mereka khawatir bila kecerdasan Lucy tak bisa berkembang atau menurun. Oleh karena itu pihak sekolah membawa perkara ini ke ranah hukum. Mereka memanggil pihak Departemen Layanan Anak dan Keluarga untuk menangani masalah Lucy. Dan disinilah perjuangan Sam bermula. Sam untuk meyakinkan hakim bahwa ia adalah seorang ayah yang mampu membesarkan putrinya. Meskipun memiliki kekurangan seperti yang dialami saat ini, Sam berusaha untuk menemui seorang pengacara, yaitu bernama Rita Harrison. Itu adalah seorang pengacara yang handal, namun terkenal dingin untuk membantu perjuangan Sam. Awalnya Rita tidak mau membantunya, namun karena kegigihan Sam yang menemuinya setiap hari, Rita akhirnya bersedia membantu Sam, bahkan secara gratis. Dan kesimpulan dari film ini, film yang diarahkan dan ditulis oleh Jesse Nelson syarat akan nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, film ini mengajarkan bahwa meskipun orang tua yang memiliki kekurangan seperti Sam juga mampu membesarkan dan menghidupi anaknya, mereka memang tidak dapat berhitung dan tidak mengerti akan pubertas atau pelajaran di sekolah anak. Namun ada hal-hal tertentu yang mereka mampu menghadapinya. Bahkan dapat dikatakan lebih baik dari orang tua yang normal untuk mengajarkan kasih sayang, kesabaran dan cinta.
kepada anaknya. Dan yang kedua, kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu bekerja, itu harus meluangkan waktu dengan keluarga. Ketiga, dukungan dan bantuan orang-orang sekitar, seperti tetangga maupun teman, itu sangat penting di saat masa-masa krisis kita. Masa di mana kita tidak mampu untuk menangani sesuatu sendiri, tapi butuh bantuan mereka. Cukup sekian, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.